selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari. Saudara, sinyal-sinyal kenaikan harga BBM subsidi kayaknya makin jelas nih. Nah, sebelum ini kami tadi sempat memutar pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang bilang sudah ada beberapa skema disiapkan untuk pengaturan harga BBM subsidi, tinggal diputuskan oleh Presiden Jokowi. Nah, apakah sebagian dari Anda kadang sebenarnya bertanya-tanya, ini Indonesia nih katanya negara penghasil minyak, tapi kenapa sih kita BBM aja harus bayar mahal gitu? Nah, pagi ini Kompas Bisnis akan mencoba untuk melihat data lifting minyak dan juga hubungannya dengan alokasi BBM subsidi. Kita samakan pemahaman dulu saudara. Jadi lifting mungkin beberapa orang nggak paham sebenarnya lifting ini apa sih. Jadi lifting ini adalah istilah teknis dari perminyak bumian yang artinya hasil produksi yang sudah diolah lalu siap dipakai, itu artinya lifting. Karena minyak yang ada di dalam bumi ini sebenarnya tidak disedot, langsung bentuknya bisa pertalite, pertamax ataupun solar saudara. Jadi kalau bicara lifting, pemerintah bersama SKK Migas menargetkan ada angka 1 juta barel per hari di 2030. Tapi kalau kita merujuk pada data ini yang kami ambil dari SKK Migas, untuk target ataupun untuk pencapaian lifting sebenarnya trennya turun ya, dari 2017 turun terus ke 2021. Memang alasannya di 2020 dan di 2021 ada hambatan pandemi sehingga operasionalnya pun terhambat. Tapi ternyata di target 2023 atau di RAPBN 2023 pemerintah menurunkan lagi nih target liftingnya ke 660.000 barel. Bahkan angkanya turun dibandingkan kalau kita lihat di target 2022 di angka 703.000 barel per hari. Ini untuk lifting minyak. Nah, di saat lifting kita trennya terus turun, kita sebenarnya masih ngos-ngosan nih mengejar target lifting dan di saat yang sama konsumsi untuk minyak kita ternyata makin gendut. Jadi populasinya kita bertambah, lalu mobilitas masyarakat juga makin tinggi, daya beli masyarakat Indonesia makin meningkat, makin banyak juga orang yang punya kendaraan. Jadi kayak makin banyak ya orang-orang kaya punya kendaraan. Nah, ini adalah konsumsi BBM saudara. Kita hitung di 2020 memang turun signifikan dibandingkan 2019. Wajar karena ketika itu pandemi, mobilitas orang benar-benar berkurang, orang-orang ada di rumah aja sehingga nggak banyak yang memakai kendaraan, sehingga konsumsi BBM-nya turun ke angka 65,7 juta kiloliter. Tapi kalau melihat dari trennya di 2017, 18, dan 19 itu selalu di atas 70 juta kiloliter untuk konsumsi BBM di Indonesia. Sementara di 2021 menurut data Pertamina Energy Outlook 2021 di kuartal 3 saja angkanya di 51,5 juta kiloliter. Berapa di 2022 ini update-nya belum kami dapatkan konsumsi BBM-nya untuk di tahun 2022. Jadi kalau Anda lihat kelihatan sebenarnya jomplangnya ya, apa yang kita produksi, apa yang kita dapatkan dari bumi Indonesia lalu diolah menjadi pertalite, pertamax, solar dan juga dengan jumlah yang kita konsumsi. Pada akhirnya gimana sih caranya supaya konsumsi BBM di Indonesia terpenuhi? Mau nggak mau akhirnya harus impor BBM. Artinya saudara, harganya ini bakal sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Kita lihat dari impor bahan bakar minyak di 5 tahun terakhir ini angkanya ada di selalu di atas 20 juta kiloliter untuk 2017, 18, dan 19. Tapi turun di 2020 di angka 19,9 juta kiloliter dan perkiraannya di 2021 ada di kisaran yang sama dengan 2020. Mendekati hampir sedikit lagi di 20 juta kiloliter. Ini karena lagi-lagi pandemi, mobilitas terbatas. Jadi mungkin kalau di 2022 angkanya naik lagi, ini karena mobilitasnya sudah sangat terbuka, orang-orang udah kerja lagi di kantor, udah nggak lagi WFH. Nah, kita akan bahas lagi saudara soal lifting dan juga BBM subsidi pagi ini bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Mas Mamit, halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, selamat pagi pemirsa Kompas TV. Oke Mas, ini mungkin kalau buat orang awam ini banyak yang kadang bertanya gitu, Indonesia katanya penghasil minyak, tapi kenapa sih BBM kita mahal dan harus impor pada akhirnya? Pertanyaannya, memang kita nggak bisa ya memenuhi sendiri kebutuhan BBM dalam negeri? Ya,
Jadi seperti yang tadi Pak Pascalis sampaikan dan grafis yang tadi disampaikan bahwa memang sejak tahun 2008 ini kita sudah menjadi net importer ya, di mana kebutuhan akan konsumsi kita jauh lebih rendah, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi kita. Hal ini menyebabkan eh, kita akhirnya juga keluar dari OPEC ya. Padahal dulu kita adalah salah satu anggota OPEC yang memang produksi kita sempat secara historis bahkan kita sudah pernah mencapai 1 juta barel per hari gitu kan. Tetapi sejak 2028 akhirnya kita keluar dan memang kita sudah menjadi net importer. Jadi seperti yang tadi disampaikan juga bahwa saat ini produksi ataupun lifting migas kita, terutama lifting minyak kita hanya di angka 660.000, itu pun di dalam target APBN 2022. Tetapi aktualnya adalah saat ini hanya di 600-an ya, 616 ataupun 616.000 produksi kita. Dan ini yang menyebabkan kenapa kita harus mengimpor. Kalau saya mengutip data dari Kanoma, itu saat ini konsumsi per hari kita adalah di angka 1,628 juta barrel oil per day. Jadi memang sangat jauh sekali ya Mbak. Hampir kita berarti 1 juta barel kita harus impor, baik itu minyak mentah maupun produk, yang dimana ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Dan kalau kita mengacu ke dalam Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020, di mana acuan untuk formulasi harga adalah dengan menggunakan MOPS ataupun Argus. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa harga saat ini untuk BBM ini sangat tinggi di Indonesia, cukup tinggi lah ya, tidak sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain saya kira, karena memang kita sudah menjadi net importer. Jadi ini kendala kita dan saya kira masyarakat juga harus paham juga bahwa kita ini sudah dari 2008 ini sudah menjadi net importer, tidak lagi kita produksi minyak kita tinggi. Seperti ada dalam grafik bahkan di tahun 2023 kembali diturunkan target lifting kita ya. Jadi memang kenapa ini bisa terjadi Mbak Paskalis? Karena lapangan kita ini rata-rata lapangan yang memang sudah mature, lapangan yang sudah tua. Dan kalau tidak ada upaya-upaya peningkatan, maka decline rate kita ataupun penurunan produksi kita ini hampir mencapai 8 sampai dengan 12% per tahun. Jadi memang agak sulit untuk meningkatkan produksi kita saat ini tanpa ada upaya-upaya yang cukup kuat dari pemerintah, dalam hal ini SKK Migas bekerja sama dengan K3S dalam meningkatkan lifting migas kita. Oke. Nah itu kondisi saat ini. Ini upaya terutama untuk target 1 juta barel per hari. Apa sebenarnya upayanya? Apakah kita sebenarnya butuh investasi? Karena kita tahu investasinya mahal ya Mas Mamit untuk lifting minyak ini. Apakah hanya itu saja PR-nya atau sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan untuk bisa mengejar target 1 juta tadi? Ya, bahwa memang target 1 juta barel 2030 itu memang cukup tinggi dan masih punya waktu sebenarnya saya kira. Oleh karena itu saya kira butuh yang namanya tadi investasi, karena betul sekali industri migas itu adalah industri yang high risk dan high cost gitu kan ya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan investasi dari dalam negeri. Kita masih membutuhkan investor dari luar karena kita sebenarnya masih punya potensi cadangan yang cukup besar. Kita masih punya cekungan yang belum dioptimalisasi, kurang lebih ada 19 cekungan yang mempunyai potensi hidrokarbon tetapi belum ada kegiatan eksplorasi gitu kan ya. Nah, itu dibutuhkan investor. Oleh karena itu saya kira ada beberapa poin Mbak Paskalis bagaimana kita bisa meningkatkan investasi di sektor hulu migas kita, karena saat ini bisa dikatakan kita ini sudah sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand terkait dengan iklim investasi di sektor hulu migas. Yang pertama adalah kita butuh kepastian hukum. Saya kira revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021 ini tetap menjadi salah satu poin entry dalam kepastian investasi di Indonesia. Oleh karena itu saya sangat sering sekali menyampaikan bahwa agar DPR dan pemerintah segera bisa menyelesaikan revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021, karena ini merupakan amanat daripada Mahkamah Konstitusi ya gitu kan ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan fiscal term kita. Fiscal term kita saat ini seperti bagi hasil, terus juga tax holiday dan lain-lain masih belum terlalu menarik bagi investor. Jadi ini yang menjadi PR. Yang ketiga adalah selanjutnya menurut saya adalah terkait dengan perizinan Bapak Askalis. Meskipun saat ini kita sudah mengenal yang namanya OSS, tetapi dalam implementasinya ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Masih banyak hambatan-hambatan ataupun perizinan yang menumpuk, yang akhirnya membuat investor ini merasa bahwa Indonesia ini agak repot kalau mengurus perizinan. Yang keempat selanjutnya adalah terkait dengan permasalahan lahan. Kadang-kadang permasalahan lahan ini menjadi salah satu kendala, di mana ada lahan yang tumpang tindih dan juga ada isu-isu sosial di masyarakat yang membuat investor ini
kembali berpikir untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah terkait dengan data, dan ini menjadi penting sekali bahwa saat ini keterbukaan ataupun informasi data yang kita miliki terhadap potensi-potensi cadangan kita ini masih belum optimal karena keterbatasan pembiayaan ataupun logging dan juga kegiatan-kegiatan yang untuk membuktikan adanya cadangan sehingga menarik bagi investor. Nah, ini yang saya kira perlu PR, itulah PR-PR yang paling penting yang memang harus dipersiapkan oleh pemerintah, sama yang ke depan pastinya terkait dengan peningkatan teknologi, karena EOR bisa menjadi kunci untuk mengejar 1 juta barel, terus juga tadi kegiatan eksplorasi di sektor hulu migas saya kira juga sangat penting sekali dilakukan, karena tanpa ada kegiatan eksplorasi saya kira tadi 1 juta barel ini akan agak sulit dicapai gitu kan. Tetapi dengan kegiatan saat ini seperti SKK Migas dengan terus melakukan kegiatan pengeboran, pekerjaan workover dan well service, ya ini adalah salah satu upaya untuk menjaga agar lifting kita tidak terus mengalami penurunan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau secara alamiah ini sekitar sampai 12% lifting secara declare rate kita, Mbak Paskalis. Kalau 12% turunnya tentu ini angka liftingnya akan semakin jauh dari 1 juta dan kebutuhannya kita akan semakin tinggi. Nah, kalau bicara kebutuhan BBM, Mas Mamit, sekarang lagi dibicarakan atau lagi hangat dibicarakan soal BBM subsidi, skemanya ini kita bakal naik atau enggak, atau ada pembatasan. Menurut Mas Mamit, yang paling tepat dilakukan saat ini dengan harga minyak yang masih fluktuatif, dengan kebutuhan kita yang makin tinggi dan kuota subsidi yang makin berkurang, apa yang paling pas, Mas? Ya, saya kira ini bukan pilihan yang mudah bagi pemerintah ya. Apakah akan melakukan penyesuaian dengan melakukan pengurangan subsidi gitu kan, ataukah akan melakukan pembatasan. Karena masing-masing mempunyai resiko yang berbeda ya. Kalau kita lihat, saya pernah dan saya kemarin saya sampaikan bahwa dengan kondisi saat ini di mana harga minyak dunia yang terus fluktuatif, terus juga beban APBN yang terus meningkat karena harus membayar kompensasi kepada badan usaha yang jumlahnya cukup signifikan, belum lagi banyaknya penyimpangan ataupun karena disparitas harga yang sangat tinggi, maka salah satu opsi yang bisa dipilih adalah dengan adanya mengurangi beban subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga nanti harga Pertalite dan juga Pertamax akan melakukan penyesuaian. Ini bisa menjadi salah satu opsi, dan tetapi dampaknya saya kira ini akan cukup tinggi, karena kita tahu bahwa berapapun kenaikan harga BBM ini pasti akan mengalami yang namanya inflasi ya, kenaikan harga barang, kenaikan harga jasa. Ini sudah pasti terdampak lah. Oleh karena itu saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman media yang bertanya bahwa kalaupun ini menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah, pemerintah harus meningkatkan bantuan kepada masyarakat terdampak, terutama pada kelompok rentan. Apakah itu bentuknya dalam bentuk BLT ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga kelompok rentan ini bisa tidak terlalu terbebani perekonomian mereka. Karena mereka ini meskipun tidak punya mobil, tidak punya motor, pasti mereka yang paling terdampak. Karena tadi begitu ada kenaikan ataupun ada penyesuaian, maka harga akan mengalami peningkatan juga, baik itu produk ataupun jasa. Dan ini saya kira mereka yang paling terdampak. Itu yang kedua, belum lagi terkait dengan yang namanya isu-isu sosial, pastinya akan ada penolakan di mana-mana. Dan saya kira apakah pemerintah mampu untuk menjaga, mengkondisikan sehingga gejolak sosial di masyarakat ini bisa cukup rendah dan tidak mengganggu iklim investasi, ya ini menjadi PR tersendiri. Harusnya ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Solusi yang lain, saya kira Mbak Paskalis, opsi yang lain adalah dengan melakukan pembatasan. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan kepada media bahwa yang saya tunggu adalah revisi daripada Perpres 191 2014. Apa bunyinya terkait dengan pembatasan tersebut? Karena ini bisa menjadi kunci. Saat ini Pertamina dengan program My Pertamina, mereka hanya melakukan pendataan terlebih dahulu, tetapi mereka tidak bisa melakukan eksekusi karena payung hukumnya belum ada. Ketika Perpres ini berbicara, misalnya Pertalite hanya untuk roda 2 dan juga angkutan umum plat kuning. Solar subsidi hanya untuk angkutan umum plat kuning dan juga UMKM ataupun untuk angkutan umum lah ya, ataupun untuk nelayan yang dengan adanya rekomendasi. Ini saya kira bisa menjadi salah satu solusi yang cukup soft dan sehingga gejolak di masyarakat tidak terlalu tinggi. Tetapi tadi pemerintah harus tegas, Mbak Paskalis, maunya apa? Gitu kan. Jadi sekarang memang bolanya di pemerintah nih, karena terus bergulir, anggarannya juga semakin ngos-ngosan gitu karena subsidinya terus terserap oleh masyarakat. Mas Mamit, terima kasih, kita nantikan bersama nanti apa nih keputusan pemerintah untuk BBM subsidi ini. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis, sehat selalu Mas Mamit.